bilang gini, Mbak, kita belum jadi murojaah bareng loh, kayak gitu kan. Bilang ke siapa itu? Bilang ke anak-anak. Nah, jam 2 itu suami bilang, Mi, aku mau meninggal apa yo? Gitu. Cara jalannya itu kakinya udah di simpir itu apa ya? Agak pincang ya. Itu vonis dan denda sebanyak itu membuat kami benar-benar shock. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Namaku Fatona. Mimpi apa aku tiba-tiba saat aku dan suamiku makan di sebuah warung bakso, suamiku Dwi ditangkap dan dituduh teroris. Tidak ada pengadilan yang transparan yang bisa aku akses, yang adil, yang membuka semua. Seluruh aparat berlindung di balik pandemi. Ya Allah, pekerjaan suamiku hanya sebagai staf kecil-kecilan di sebuah lembaga dakwah. Yang dia pikirkan siang dan malam hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya yang masih kecil sambil berjualan bakmi di sore hari. Kurang dari 2 hari setelah 3,5 tahun dibui tanpa kepastian kejahatannya, suamiku Dwi diserahkan kembali ke rumah dan seakan hanya ingin ia meninggal di pangkuanku bukan di penjara. Terbersit dalam hatiku. Iyakah sampai segininya harus membutuhkan martir? Kami ini orang-orang kecil yang taat beragama. Demi terus-menerus menggaungkan bahaya terorisme, narasi-narasi yang sama yang aku tahu itu akan menggelontorkan dan menghasilkan begitu banyak dana. Dalam sujudku setiap malam, aku hanya bisa berdoa, Ya Allah, jika aku dizalimi, akan kutagih balasannya di yaumil akhir nanti. Sampai sekarang sesungguhnya vonis yang dijatuhkan pada suami ibu itu, ibu sikapnya seperti apa? Sebenarnya saya dari awal udah kaget ya Mbak tentang vonis suami saya sekian tahun dengan denda sekian puluh juta, itu berat buat saya ya. Apalagi saya orang nggak punya gitu ya. Jadi vonis dan denda sebanyak itu membuat kami benar-benar shock. Dalam kapasitas atau tuduhan sebagai anggota sebuah kelompok organisasi yang terlarang gitu, dalam hal ini dianggap bagian dari jaringan teroris, itu ibu seperti apa sikapnya? Karena selama ini suami saya itu nggak ada yang mencurigakan dan nggak ada yang menyelisihi. Jadi suami saya itu biasa, jadi kesehariannya juga cuma biasa, jadi nggak seperti merakit ini itu enggak. Jadi aktivitas seperti biasa. Jadi yang bikin kami shock itu ya karena suami itu terlihat biasa aja, nggak ada yang mencurigakan selama kami berumah tangga. Waktu itu dianggap ikut berpartisipasi karena menjadi bagian pegawai waktu itu ya dari sebuah jaringan LSM di bidang keagamaan ya Bu? Iya. Sebagai apa? Bendahara pusat. Bendahara pusat ya. Tapi saat itu polisi tidak menemukan apapun ya di rumah ibu ya yang mengacu atau merefer pada perencanaan sesuatu sesungguhnya. Seperti apa ceritanya? Pas itu di rumah itu pas penggeledahan juga nggak menemukan barang yang mengarah ke situ. Cuma dulu itu yang dibawa busur panah itu ya, sama ketapel, sama buku buku-buku bacaan itu. Terus udah dikembalikan sih itu semua. Busur panahnya itu punya anak-anak saya ketika
ikut les memanah waktu SD, anak saya yang besar. Jadi bukan punya bapak kan? Bukan, karena suami itu nggak hobi memanah. Iya, ketapel juga bukan punya bapak. Punya anak saya. Punya anak kan mainan. Jadi itu mainan ya. Iya. Jadi tidak ada unsur senjata-senjata atau perakitan tadi ya yang dianggap mengarah kepada terorisme. Alhamdulillah di rumah itu nggak ada barang yang seperti itu. Jadi cuma itu. Ya. Giliranmu ya akhirnya. Ayam ya. Jaluk tase. Bapak meninggal 2 hari setelah keluar dari lapas, dari penjara, setelah 3,5 tahun menjalani hukuman, dan 2 hari kemudian meninggal ya. Waktu itu boleh diceritakan Bu, kekhawatiran atau hal apa yang tiba-tiba merasuk dalam pikiran Ibu? Setelah kami dapat berita kebahagiaan bahwa suami itu pulang tanggal 31 Oktober gitu ya, 2024 kemarin. Kami dan anak-anak itu merasa bahagia banget ya. Dalam artian mungkin kita dikasih uang 1 miliar aja sama suami pulang itu bahagianya itu beda ya. Jadi ketika suami udah pulang, kami mengundang tetangga dan teman-teman itu, qadarullah banyak yang datang. Jadi karena dulu ada yang tanya, Bu ada penolakan dari warga apa enggak kalau Bapak pulang? Kayaknya enggak sih. Terus saya punya inisiatif, karena nanti penyerahan suami itu resmi ya, jadi ada dari kelurahan itu lengkap, dari kepolisian juga lengkap. Saya mengundang bapak-bapak satu RT sama teman-teman. Qadarullah yang datang itu lebih banyak. Jadi di luar dugaan saya ya, ternyata yang ikut menyambut kebahagiaan itu bukan cuma saya dan anak-anak dan keluarga. Ternyata banyak orang yang menyambut kepulangan suami saya. Banyak orang yang sayang juga berarti Insya Allah. Pak Dwi ya. Waktu itu keadaannya seperti apa Bu? Ketika pulang itu, karena 2 hari kemudian beliau dipanggil Allah gitu. Itu pas ketika datang itu yang menjadi tanda tanya buat saya itu cara jalannya itu kakinya udah di simpir itu apa ya? Agak pincang ya. Itu. Tapi kan saya nggak ngeh kalau dia itu kenapa sakit atau apa, karena selama ini suami itu nggak pernah cerita. Misal saya di sana itu sakit ini, saya itu nggak pernah cerita. Jadi yang diceritakan itu, aku yang ini sehat, aku seneng, aku bahagia. Tapi alhamdulillahnya itu setelah nyantri selama 3,5 tahun itu, justru dia itu lebih hafalannya, ya punya hafalan daripada dulu yang nggak punya hafalan sama sekali. Alhamdulillahnya seperti itu. Pas ketika pulang, kami menyambut dengan gembira. Setelah hari malam Jumat, malam Sabtu pagi itu dia itu ngeluh sakit, jadi badannya itu lumpuh, seluruh tubuh itu untuk menggerakkan tangan itu nggak mampu ya. Terus malamnya itu cuma obrolan ringan, Masya Allah, bilang gini, Mbak, kita belum jadi murojaah bareng loh, kayak gitu kan. Bilang ke siapa itu? Bilang ke anak-anak pas di itu malamnya itu. Bilang ke anak yang nomor 1. Itu malam sebelum meninggal berarti? Iya, karena kan selama ini hanya bisa kadang lewat telepon kan. Kalau anak liburan dari pondok itu kan komunikasinya lewat telepon. Jadi masih bisa komunikasi lewat telepon. Jadi ya nanti yang dia bahas ya cuma, Mbak kapan kita hafalan bareng, murojaah bareng, ya itu. Ya. Ibu kalau boleh tahu Bu, perasaan Ibu 2 hari yang terbaik menurut saya yaitu sebelum akhirnya ditinggal suami itu, apa saja yang Ibu lakukan selama 2 hari itu dengan Bapak dan anak-anak bareng-bareng? Quality time, jadi kita di rumah itu nggak kemana-mana, cuma di rumah ngobrol berempat kayak gitu. Jadi
memanfaatkan. Tapi Bapak udah nggak jalan, nggak bisa jalan? Udah nggak bisa jalan. Jadi badannya itu lumpuh. Tapi untuk bicara dia itu masih lancar. Jadi cuma nggak bisa menggerakkan badan itu. Ya. Ibu bertanya nggak ke petugas atau mungkin sudah masih berkomunikasi dengan orang-orang di polisian atau aparat saat itu? Kenapa suami saya seperti ini ya pulang dari kantor polisi atau dari penjara? Katanya pas bulan Agustus itu sakit diare. Gitu. Jadi taunya cuma diare dan asam urat. Nggak tahu kalau lumpuh seperti ini pas sampai rumah itu. Bagaimana Ibu melihat diri Ibu menjadi perempuan yang sekarang menjadi tulang punggung kedua anak dengan berjualan bakmi? Saya sih, anak-anak itu kebahagiaannya jangan sampai kurang ketika suami saya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, itu jangan sampai mereka itu, wah saya anak yatim, saya begini, gitu kan. Memang pernah berpikir begitu? Ini anak-anak sempat bilang, nih sekarang aku anak yatim beneran kayak gitu kan, karena yang selama ditinggal suami nyantri itu kan merasa nggak bisa bareng sama ayahnya kan selama 3,5 tahun itu. Jadi ya bisa dikatakan mungkin anak-anak, anak yatim itu seperti ini gitu kan. Terus kebetulan qadarulahnya ayahnya meninggal itu, anak-anak setelah meninggal itu anak-anak bilang gini, nih saiki aku jadi anak yatim tenanan kayak gitu kan. Sekarang aku jadi anak yatim beneran kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya itu waktu 2 hari yang Allah kasih kepada kami, bahwa pertemuan itu sangat indah ya Mbak. Jadi pas ketika di rumah sakit itu dinyatakan, oh ini Bapak harus opnam. Oh ya, udah opnam. Jam 11 ada teman yang jenguk ke rumah sakit, masih ngobrol biasa. Jadi jam 12 masih sholat, tapi kan karena nggak bisa gerak, sholatnya itu dengan duduk. Terus dia itu ngeluh, nih kok nafasku kok nggak bisa los gitu kan. Dia minta tidurnya miring, udah saya miringin. Terus kok ini masih nggak bisa los ya. Udah minta duduk, tapi minta posisi yang biar napasnya itu bisa lega, bisa los gitu kan. Tapi tetap aja nafasnya itu nggak bisa los gitu, padahal udah pakai oksigen. Nah, jam 2 itu suami bilang, Mi, aku mau meninggal apa yo? Gitu. Istighfar nggak boleh seperti itu. Tapi di akhir-akhir beliau itu menghafal terus. Tapi kan saya itu penasaran, dia itu menghafal apa? Saya dengerin itu karena udah oksigennya udah 100 berapa itu udah tinggi, itu nggak kedengeran. Terus di akhir mau nggak ada itu, cuma Allah itu 3 kali itu kan kita itu nggak punya firasat bahwa suami itu mau meninggal gitu ya, karena nafasnya itu biasa kayak mau tidur itu loh Mbak. Itu di bangsal atau di ICU? Di bangsal, masih di bangsal. Apa yang membuat ibu dan keluarga sekarang ini menjalani dengan tegar kehidupan? Karena hidup harus terus berjalan, dan ternyata hidup itu jangan dibayangkan tapi dijalani, meskipun itu berat ya buat kami itu, karena harus tengah malam masih di tengah jalan jam 12 itu kan. Ngapain Bu? Kan pulang dari warung ke rumah 15 menit. Jadi ibu jualan sampai tengah malam? Iya, jam 12. Lalu bagaimana ibu menghidupi kedua anak ya dengan berjualan bakmi itu, seperti apa kesusahan yang dialami? Kalau pas jamnya pulang itu hujan deras banget, itu kadang terasa, ya Allah Mas, aku berjuang sendirian gitu ya. Itu baru terasa.
Kalau misalnya kamera ini adalah lensa atau perantara ibu langsung bicara dengan Allah, apa yang ibu sampaikan pada Allah dengan perjalanan hidup? Kadang ya Allah, ujian kenapa ujian saya itu seperti ini. Terus buat saya dan keluarga saya, kenapa Allah memilih saya, itu ada apa gitu kan. Karena kami udah dibikin bahagia dengan kepulangan suami, tiba-tiba Allah ngasih ujian lagi dengan Allah menjemput suami saya, tapi alhamdulillahnya masih di pelukan kami, Mbak. Jadi kami masih bisa memandikan suami, masih bisa mengkafani, dan masih bisa menyulatkan untuk terakhir kami memegang jasad suami ya. Jadi kalau untuk minta berdoa sama Allah, ya Allah, berilah kami rezeki yang halal meskipun sedikit tapi berkah dan barokah. Jangan sampai rezeki yang banyak tapi tidak berkah. Ibu pernah nggak berdoa karena ibu merasa dunia atau orang-orang di luar sana ada yang pernah tidak adil terhadap suami, meskipun mungkin ibu dan bapak almarhum sudah ikhlas ya menerima itu semua ya, tapi adakah sesuatu yang ibu anggap ini sesuatu yang sesungguhnya zalim dan ibu hanya ingin berdoa pada Allah pada kezaliman itu? Ya, pasti doa-doa itu ada, tapi apa ya, ya Allah, hanya kepadamu-lah kami minta keadilan, dan keadilan seadil-adilnya hanya Allah, pengadilan Allah yang akan berpihak kepada kami. Pesan kehidupan apa yang ditinggalkan oleh suami terakhir kali kepada ibu dan keluarga? Suami itu bilang gini, rezeki kita itu apa yang ada di tangan kita itu rezeki kita, kayak gitu kan. Jangan lupa sholatnya, kok ibadahnya ditingkatkan, kayak gitu kan. Apa kenangan terindah dari suami dan momen-momen kekeluargaan apa yang ibu sering teringat tiba-tiba saat sedang mau tidur atau kalau kita mudik ke Wonosari itu kan jalan yang kita lalui itu sama seperti jalan yang waktu suami masih ada itu kan. Kadang anak-anak mengenang, nih dulu foto di sini ya, nih dulu berhenti foto di sini sama ayah, kayak gitu kan. Jadi kadang kalau lewat jalan yang sama itu kenangan itu muncul lagi. Ya, anak-anak udah pulang dari pondok loh, udah liburan. Pengen denger ceritanya enggak? Bentar lagi lebaran loh. Tunggu kami di surga ya. Ketika kami belum kelihatan di surga, tolong cari kami ya. Kebutuhan untuk menghidupi adik-adik anak-anak itu kan murni hanya dari berjualan bakmi. Nah, biaya itu sudah cukup untuk mencukupi misalnya sekolah, kebutuhan makan, kemudian pendidikan, kesehatan, atau biaya sosial yang lain, itu sudah cukup atau sebetulnya ibu pernah melakukan misalnya harus berhutang dan lain-lain? Untuk berhutang, alhamdulillah sampai saat ini enggak ya, karena saya selalu mana kebutuhan yang harus kami utamakan sama keinginan. Karena antara keinginan dan kebutuhan itu kan beda ya. Jadi kebutuhan apa sih yang harus saya utamakan biar anak-anak itu tetap seperti anak-anak lain yang orang tuanya masih komplit. Alhamdulillahnya anak-anak itu kalau mau minta itu bilang dulu, Mi, Umi punya uang enggak? Kalau enggak, nanti kalau Umi punya uang,
aku beliin ini ya, kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah anak-anak itu tahu banget keuangan kami seperti apa. Kayak gitu. Jadi kalau mau minta sesuatu itu tanya dulu, Umi punya uang nggak? Umi ada uang nggak? Kayak gitu kan. Meskipun kadang itu kita nggak ada ya, dalam artian, oh ternyata jangan sampai anak-anak itu pengen sesuatu itu tertunda, tapi kita ngasih pengertian ke anak-anak. Sekarang yang nyari uang itu cuma Umi sendiri. Jadi kalau mau minta sesuatu itu harus dilihat-lihat dulu ya Mbak, Dek, kayak gitu kan. Jadi kadang anak-anak kayak itu mah minta HP. Udah nanti kelas 3 aja kayak gitu. Ya Allah, ya Allah. Jadi beratnya itu ketika setelah suami nggak ada itu ketika yang paling bikin saya sedih itu ketika anak-anak dijenguk sama orang tuanya yang komplit itu kan. Anak-anak sempat bilang, Mi, seneng ya mereka dijenguk sama ayahnya, sama ibunya, sedangkan aku cuma ibu sendiri gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kadang saya itu di depan anak-anak itu harus tegar, meskipun diri sendiri itu hancur-hancurnya ya, tapi di depan anak-anak dan semua orang itu saya berusaha baik-baik saja dan tegar, apalagi kalau nanti menghadapi pembeli itu kan harus bisa menyembunyikan kesedihan saya sendiri, itu harus saya simpan rapat-rapat ya, meskipun nanti setelah di rumah sendiri itu nangis kecil. Dan Ibu pernah seperti itu? Sering nangis hampir tiap hari ya, kadang sembunyi gitu Bu. Jadi jangan sampai anak-anak itu tahu gitu ya bahwa oh Uminya seperti ini, Uminya begini, karena saya di depan anak-anak dan semua orang itu terlihat tegar. Bagaimana caranya saya itu terlihat tegar dan baik-baik saja, tapi di samping itu jujur kadang kayak nggak sanggup gitu ya. Tapi Allah yang memampukan semuanya, Allah yang menggerakkan dan Allah yang menguatkan. Kalaupun sudah tidak ada pundak orang untuk bersandar, masih ada sajadah untuk bersujud lah, kira-kira seperti itu ya Bu. Insya Allah. Bu, Ibu pengen anak-anak suatu saat itu menjadi dan jadi seperti apa? Saya nggak berharap banyak sih Mbak. Kadang doa saya, ya Allah jadikan anak-anak kami amanah, 2 amanah ini jadi anak-anak yang solih-solihah. Masalah rezeki itu udah dicatat sama Allah jauh sebelum mereka lahir ya. Jadi setidaknya jadilah anak-anak itu anak-anak yang solih-solihah. Itu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Cita-cita pasti misalnya pengen anaknya nanti jadi ustadz atau ustazah atau apa, nggak ada? Kalau anak cowok itu pinginnya jadi pengusaha sukses biar bisa membantu semua orang dan menghidupi Uminya. Umi nggak usah capek-capek kerja, nanti adik aja yang kerja. Doakan ya adik jadi pengusaha roti yang sukses kayak gitu. Terus kalau kakaknya, aku pengen kuliah ke Yaman. Nanti aku pengen jadi blogger, pengen jadi apa? YouTuber YouTuber yang gitu. dakwah ya Bu ya. Insya Allah, cita-cita anak seperti itu. Oke, kita akan mencoba atau men-challenge hafalan Qur'annya di Aisyah yang sudah hafal 22 juz ya. Saya akan memilihkan surat random, acak, saya nggak akan bilang ini surat apa, dan 3 ayat pertama, 3 ayat yang akan saya bacakan akan dilanjutkan oleh di Aisyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Betul.
Dulu pas ada suami itu, suami yang belanja ke pasar, saya yang masak di rumah, bikin ngerebus ayamnya sama ini nasi. Terus kita kadang kan saya nggak boleh ke warung itu ya, di rumah aja lah, tugas istri di rumah. Terus suami ke warung jualan, yang jualan suami itu kadang momen-momen ke warung bersama dibonceng kayak gitu kan, kadang pengen juga ya. Terus setelah suami nyantri itu yang kadang saya merasa kasihan ke anak-anak itu, ketika anak ikut ke warung terus kadang jam 9 baru tidur, terus pulang jam 12 itu kan baru lelap-lelapnya tidur ya, itu saya bonceng kadang tangan satu megang stang, ya satu kan ngontrol anak, jangan sampai anak itu jatuh gitu ya. Itu momen-momen yang nggak bisa terlupakan buat saya. Jadi perjuangan itu seperti ini gitu ya. Allah itu indah banget ngasih ujian ke kami itu ya, Masya Allah. Kadang ya, momen-momen seperti itu, anak baru lelap-lelapnya tidur, terus pagi harus sekolah. Kadang kalau sekolah itu di jalan itu, anak saya yang kecil itu sampai tidur di jalan itu. Karena kan kalau saya tinggal di rumah sendiri juga, saya juga nggak tenang gitu ya. Terus udahlah dibawa aja ke warung, yang penting nanti di warung itu masih bisa belajar. Jadi momen kalau mau pulang dari warung itu, ya Allah kasihan ya, harusnya tertidur lelap, baru saya bangunkan, saya bonceng di belakang itu hal-hal yang berat buat saya itu seperti itu. Pernah punya cita-cita haji atau umrah nggak Bu sama suami? Terus sekarang nggak mungkin Dulu itu suami itu udah ada niat dan mendaftarkan itu kan, baru mendaftar. Daftar apa Bu? Daftar haji dulu itu. Qadarulahnya ada satu hal yang jadi nggak jadi daftar lagi. Pada setiap peristiwa atau musibah apapun, Ibu selalu melihatnya positif, Ibu ikhlas menerima, Ibu husnudzan pada Allah. Itu apa sih resepnya gitu? Dan ini bisa menjadi inspirasi buat orang-orang di luar sana juga yang mungkin mengalami hal yang sama, atau musibah atau peristiwa nggak sama, tapi mereka pun juga mengalami perasaan yang berat menghadapi peristiwa atau kehidupan itu. Buat teman-teman dan semua ibu-ibu yang di luar sana, kadang di titik terendah itu kadang menyerah, tapi ada Allah yang menguatkan kita. Jadi jangan sampai kita itu menyerah dan merasa bahwa Allah itu nggak adil buat kita. Setiap takdir Allah itu indah buat kita, karena kita mungkin orang-orang pilihan yang dipilih Allah mendapat ujian seperti ini. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.